setiap aktivitas pejabat negara ini disampaikan kepada publik. Betul. Karena dia tidak ada pejabat ini jalan tanpa menggunakan anggaran negara. Betul. Kepala dinas, kepala desa, Betul. semua menggunakan anggaran negara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Sahabat Revolusi, dan sekarang kita sedang berkunjung ke Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat, yang mana ketuanya adalah Abangda Sueb Kuri SHI, dan sudah bersama kita hari ini, dan kita ingin sedikit berbincang ini Bang terkait dengan peran KI NTB atau Komisi Informasi pada umumnya terkait dengan lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan. Nah, jadi yang hari ini memang banyak masyarakat yang masih terbatas informasinya terhadap lembaga pemerintah maupun non pemerintahan, begitu kan. Nah, sehingga mungkin dari orangnya langsung ini kita akan berbagi dan sharing biar lebih tahu masyarakat secara terbuka terkait dengan informasi publik. Langsung saja Bang, mungkin langsung dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Revolusi, channel Revolusi, yang sudah berkunjung di kantor saya, Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat ya. Amin. Dan diberi umur panjang. Amin. Saya sudah mengabdi sejak dilantik tanggal 4 Maret 2001. Tuh. Ya udah hampir genap 1 tahun ya. 1 tahun ini perjalanan Komisi Informasi dari sejak dilantik bisa diakses lah di berbagai media sosial, karena ada websitenya Komisi Informasi, baik di Instagram, semua sosmed hampir semua, Facebook dan lain-lain. Nah, tugas kami atau saya ini sebagai komisioner Komisi Informasi itu tidak jauh ya Dek ya. Dari amanat, dan tidak boleh keluar dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Lalu kemudian pasal 28F ini melahirkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008. Nah, apa itu? Secara umum ya ada 3 lah gitu kan. Siap. Yang pertama itu menyampaikan kepada publik bahwa tugas Komisi Informasi itu penyelesaian sengketa informasi. Ya, sengketa informasi yang bersumber dari mana? Dari masyarakat yang ingin memperoleh informasi tersebut. Nah, kalau tersumbat atau tidak bisa memperoleh informasi di mana? Di seluruh badan publik, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Betul. Itu jelas tuh di amanat undang-undang, mulai dari pasal 3 mendorong partisipasi masyarakat untuk keterbukaan informasi. Betul. Keterbukaan informasi di pasal 3.F juga itu jelas ya. Informasi bagi badan publik itu disampaikan secara cepat, tepat, dan tidak berbiaya. Atau mendorong pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan. Itu semua betul ada di undang-undang. Nah, di undang-undang juga menegaskan, di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ini, bagi non pemerintahan ada partai politik, ada ormas, ada perguruan tinggi, itu dianjurkan untuk apa?
untuk terbuka, memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat. Jadi ada dua, ada pemohon, ada termohon. Iya, iya. Jadi masyarakat siapa saja, baik pribadi maupun kelompok, iya, bebas ya, bebas mendapatkan, menerima informasi. Itu di undang-undang itu jelas. Meminta, menerima, melihat, ya, dokumen apa yang diminta di badan publik. Betul. Lalu kemudian menyampaikan kepada publik juga terkait dengan apa yang dia terima, apa yang dia lihat, apa yang dia ingin minta itu. Nah, itu udah jelas. Nah, bagaimana di NTB ini tentang progres ya, capaian dengan adanya komisi informasi yang hampir sudah 4 periode dengan saya ya. 4 periode ini melakukan atau menjewantahkan, mengimplementasikan keterbukaan informasi di Nusa Tenggara Barat. Apa ada progresnya selain badan publik? Betul. Nah, yang didampingin atau didorong untuk terbuka. Betul. Bagaimana dengan perguruan tinggi? Bagaimana dengan partai politik? Bagaimana dengan organisasi kemasyarakatan? Nah, inilah yang menjadi tugas kita untuk merajut, merawat atau menjahit ya, bahwa keberpihakan, kemauan dan keinginan lembaga non pemerintahan ini untuk menjadi bagian dari pentingnya keterbukaan informasi. Nah, betul. beberapa tahun terakhir ini kita melibatkan perguruan tinggi, partai politik, desa, puskesmas, dan sekolah swasta untuk mau terbuka. Betul. Nah, karena di kondisi COVID ini tidak semua kita bisa libatkan untuk namanya penganugerahan keterbukaan informasi. Betul. Nah, itu yang secara umum ya gambarannya. Nah, tahun ke depan kita ingin mendorong keterbukaan informasi ini lebih kepada level di keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa. Nah, itu yang kita ingin transfer pengetahuan mahasiswa, pentingnya keterbukaan informasi yang ada di non pemerintahan bagi perguruan tinggi ya. Betul. Nah, itu butuh keterlibatan mahasiswa. Nah, itu yang kita dorong sekarang ini di bidang pendidikan, advokasi, edukasi dan sosialisasi, itu kita libatkan mahasiswa. Nah, kita merancang program namanya sekolah informasi atau kelas informasi untuk badan eksekutif atau organisasi kepemudaan kemahasiswaan. Nah, itu. Nah, kalau mereka sudah mengikut sertakan atau sudah ya paham, tapi mengambil bagian untuk menjadi bagian dari orang yang ini bukan gerakan lah ya, melakukan mendorong lembaga atau badan eksekutif atau organisasi kepemudaan mengambil bagian untuk pentingnya keterbukaan informasi. Betul. Nah, mereka akan dengan sendirinya deh bisa ya, kalau dia di lembaganya tidak terbuka, ya bisa lah mencari solusi atau menyampaikan informasi kepada bahwa di lembaga kami ini ada hal yang ditutupi gitu kan. Terkait dengan apa? Dokumen ABCD. Itu boleh jadi sengketa. Dan sengketa informasi itu bukan hal yang yang ditakutin. Benar. Ya, bukan seperti kasus korupsi lah gitu kan. Ya kita nyelesain sengketa ya memang di majelis hakim, ada majelisnya disidangkan. Tapi untuk apa? Agar nggak boleh kita menutupi apa yang diperintahkan undang-undang itu. Betul. Harus dibuka. Nah, karena apa? Karena undang-undang itu menjelaskan setiap badan publik atau badan pemerintahan atau badan lainnya
yang menggunakan atau bersumber anggarannya dari negara. Baik di kabupaten, kota, provinsi maupun negara ini. Pusat, kalau dia lembaga itu memperoleh anggaran dari negara, wajib dia sampaikan kepada publik. Ya, contohnya apa? Kayak non pemerintahan ini Bang, misalkan dana hibah, gitu kan. Perlu itu dia sampaikan. Lalu bagaimana hari ini Bang? Karena memang kita lebih berbicara tentang non pemerintahan ini, seperti ormas, OKP dan lain sebagainya. Dan sedikit sekali memang yang tahu, atau mungkin apakah harus kita yang mencari tahu, atau mungkin ada undang-undang yang mengatur bahwa mereka harus terbuka meskipun masyarakat tidak meminta begitu. Contohnya di desa lah misalkan, mereka diwajibkan untuk kemudian membuat pelang pelang ini pembelajaran dan lain sebagainya, PBDes dan sebagainya. Nah, ini yang di non pemerintahan ini sangat jarang kita lihat. Contohnya partai dan lain sebagainya begitu. Ya, bukan di desa sudah ada namanya Perki 1 tahun 2000, itu ada pengelolaan pejabat pengelola PPID tingkat desa. Betul. Jadi dia itu di desa itu, makanya desa bisa dilihat ya, ada desa yang sudah papan plannya itu berarti ada PPID-nya, pejabat pengelola informasi desa namanya. Jadi dia semua kan APBDes-nya itu dipampan, disampaikan kepada. Nah, kalau desa yang belum ada begitu berarti desanya yang belum ada PPID-nya. Lembaganya itu ya? Ya, itu diatur di undang-undang antara undang-undang Permen Desa dan KI. Komisi Informasi Kominfo ya? Ya, Komisi Informasi Pusat. Yang namanya Peraturan Komisi Informasi Perki nomor 1 tahun 2019. 2018-19 itu tetap ada perbaharuan. Betul. Nah, bagaimana kalau masyarakat ingin mengetahui atau sama sekali tidak mengetahui ya tentang informasi publik atau informasi yang disampaikan oleh pemerintah atau pejabat pengelola informasi yang ada di desa. Kalau di OPD itu pejabat pengelola informasi di tingkat OPD namanya. Betul. Nah, kalau di organisasi kemasyarakatan kan yang jelas tidak ada ya pengelolaannya. Tapi dia minimal kalau dia gunakan anggaran, kan ada anjuran melaporkan kan? Nah, itu maksudnya. Melaporkan penggunaan anggarannya. Karena uang yang digunakan kan dari negara. Ya, bisa dia melaporkan kepada di mana dia peroleh. Itu wajib itu dilaporkan. Nah, kalau di tempat dia peroleh anggaran, nah di badan itulah yang menyampaikan kepada publik bahwa, makanya kalau dia ormas kepemudaan memperoleh hibah dari Bakespam Poldagri, pasti Bakespam Poldagri merilis, ya kan, merilis kegiatan apa saja yang dilakukan organisasi ini dengan uang yang kami berikan. Betul. Nah, kalian bisa pergi cari di Bakespam Poldagri. Kalau dia tidak sampaikan kepada publik, tidak tersampaikan karena di undang-undang itu, undang-undang nomor 8 ini jelas itu deh, di pasal 8 itu cara menyampaikan informasi berkala namanya. Betul. Tentang berkala itu 6 bulan sekali. Itu berkala ya. Ada di pasal 8, 9 itu informasi yang serta-merta namanya. Nah, di pasal 8, 9, 10, 11 di pasal 11 itu cara menyampaikan atau informasi disampaikan setiap saat. Berarti setiap saat itu setiap aktivitas pejabat negara ini disampaikan kepada publik. Karena dia tidak ada pejabat ini jalan tanpa menggunakan anggaran negara. Dan harus disampaikan. Serba uang dari negara ya. Kecuali di rumahnya, ya kan. Benar. Kalau gubernur di pendopo aja disampaikan itu. Semua yang ada di gubernur itu semua alat negara dipakai itu. Nah, sama dengan pejabat publik.
Betul. Kepala dinas, kepala desa, Betul. semua menggunakan anggaran negara itu. Nah, harus disampaikan. Makanya Adinda banyak lihat ada kepala desa di media sosial itu rajin posting kan, karena dia menggunakan anggaran, harus disampaikan. Saya berkunjung di sini. Makan minumnya itu dibiayai itu. Betul. Baju apa semua itu. Artinya bukan berarti dia pencitraan ya. Tidak, dia harus menyampaikan kepada publik. Agar itu namanya disampaikan setiap saat namanya. Informasi yang disajikan setiap saat. Makanya ada seluruh OPD ini saya cek, Pak, di media sosial ini, mau Instagram, mau di Facebook dan sebagainya itu. Makanya setiap hari dia mau aktivitas apa saja mereka terlihat di media sosial. Betul. Ya. Lalu sejauh ini Bang, terkait dengan undang-undang inilah, mungkin kalau hasil pengamatan saya atau melihat dari keseharian baik di sosial media maupun di non sosial media, ini jarang sekali sih memang untuk hari ini, kadang karena berpikir apalagi sosial media ya, karena merasa ini lebih kekinian banget begitu. Nah, sehingga banyak di antara pejabat-pejabat atau kepala-kepala daerah maupun kepala desa maupun camat gitu, jarang sekali yang menggunakan media. Dan seperti yang disampaikan tadi, lalu bagaimana peran KINTB ini untuk mendorong keterbukaan informasi tersebut, baik yang di pemerintahan maupun non pemerintahan? Nah, itu kita di Perki 1 tahun 2022 ini, selain kita ada sosialisasi ya, ada yang paling urgen ini di Perki 1 ini tentang pendampingan ya. Jadi Komisi Informasi boleh mendampingin atau membina atau mengkoordinir atau membantu baik OPD atau pemerintahan atau non pemerintahan yang ingin lembaga itu terbuka pengelolaan informasinya. KI akan membimbing, mendampingin. Betul. Termasuk perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi instrumennya apa saja? Ada mahasiswa kita mau ajak. Betul. Pengelolanya kita mau ajak. Kita bukan latih lah ya. Kita kasih pemahaman. Pentingnya keterbukaan informasi. Lebih ke sosialisasi lah, Pak. Ya, sosialisasi dan pendampingan kita itu. Di amanat itu udah dulu kan hanya sosialisasi. Betul. Ini lebih ditekankan lagi itu ada pendampingan. Kalau udah pendampingan ini kan ibarat sama dengan pendamping desa kan, didampingin oleh siapa. Nah, ini saking pentingnya keterbukaan informasi. Amanat undang-undang ini yang kami jalankan ini untuk setiap orang berhak memperoleh informasi, dan itu diwajibkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk menyampaikan informasi agar diakses oleh masyarakat. Informasi sekali. Apa saja. Betul sekali. Tidak harus diminta ya. Ya, yang tidak ngasih itu yang menjadi sengketa. Padahal itu informasi yang diminta itu berdasarkan perintah undang-undang. Nah, itulah yang kita tanganin ini, ada hampir setahun ini hampir 10 sengketa informasi, baik perorangan maupun kelompok. Yang disengketakan itu banyak hal. Antara lembaga dengan dinas A, antara lembaga perorangan atau kelompok masyarakat dengan desa, ada dengan dinas dengan perusahaan mana, itu ada di selama setahun ini kita nyelesain sengketa informasi ini. Nah, berikutnya Bang, terkait dengan selama 1 tahun jabatan lah Bang. Selama 1 tahun jabatan tentu sudah hilir mudik ya, melihat bagaimana lembaga A, B, dan C itu untuk kemudian menjalankan atau mengimplementasikan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik ini. Nah, misalkan se-NTB nih Bang, baik itu yang
contoh lah kalau secara daerah begitu, kabupaten maupun kota, sejauh ini bagaimana pengamatannya terkait dengan keterbukaan informasi publik itu sendiri? Nah, ada indikatornya, Dek. Ada indikator penilaian mana lembaga yang telah menjalankan amanat Undang-Undang nomor 14 ini tahun 2008 ini. Nah, salah satu fungsi dan tugas Komisi Informasi ini melakukan monitoring dan evaluasi namanya. Nah, monitoring dan evaluasi ini bukan hanya kepada OPD, OPD yang vertikal juga dilakukan oleh KI, seperti mana BPK, Menkumham, dan lainnya yang berhubungan Kementerian Agama yang vertikal. Nah, lalu kemudian OPD di NTB ini baru-baru ini kami KI ini sudah melakukan monef dan memberikan penganugerahan atas keterbukaan informasi. Dari 46 OPD ini 46 ya, yang baru-baru itu ya, 45 yang kita bisa dari 46 itu naik mengalami peningkatan partisipasi atau kemauan dan keinginan atau kesungguhan pemerintah daerah ini untuk mewujudkan keterbukaan informasi. Betul. Yang dulunya hanya 16 OPD, sekarang sudah 28 OPD. 26 OPD. Itu naik, prosentasenya naik, meningkat jauh. Nah, itu artinya apa? Nah, semangat KI ini, komitmen KI ini untuk mendorong keterbukaan informasi di tingkat pejabat publik aja atau pemerintah daerah, itu sudah animonya udah tinggi. Nah, termasuk di pemerintah kabupaten kota. Dulu pemerintah 10 kabupaten kota itu yang informasi hanya 6 ya. Yang informatif namanya. Informatif itu hanya 4. Sekarang udah 7. Artinya ya hanya 1 yang tidak lembaga pemerintah kabupaten ini yang tidak informatif. Bukan tidak informatif ya, cukup informatif. Jadi ada 3 kategori dia. Oh, ada kategorinya. Ya, ada tidak kurang informatif, menuju informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif 4. Kategori 4 ya 4. Berarti yang tadi itu cukup atau kurang itu, Bang? Cukup ya. Jadi dari 10 ini ada 1 yang kurang informatif, ada 1 yang cukup, 1 yang menuju. Sisanya 7 ini informatif. Betul. Nah, informatifnya ini ada perankingannya lagi. Perankingannya itu berdasarkan akumulasi dari nilai yang dilakukan oleh kami, monef yang dilakukan oleh KI. Betul. Jadi nilainya itu dari 100 sampai paling terendah 60 sekian lah. Kalau dia sudah 98 itu udah informatif. Nah, di bawah 90 itu menuju informatif. Di bawah lagi 8 sampai ke 70 itu cukup informatif. Betul. 60 sampai ke 50 udah kurang informatif gitu. Nah, kedepannya ini kita mau dorong perguruan tinggi. Nah, non pemerintahan perguruan tinggi, partai politik, ormas, OKP. Ya enggak sih OKP. OKP enggak ya. Ini penyelenggara negara, penyelenggara pemilu. Bawaslu dan KPU. Betul. Tapi di tingkat kabupaten kota kita monef. Dia terbuka enggak, padahal itu kan sudah jadi amanat ada di Perki kita ya, di Perki 1 tahun 2018. Betul. Itu tentang pengelolaan informasi penyelenggaraan pemilu. Pilkada, pemilihan dan pemilu gitu. Jadi ada dijelaskan tentang bagaimana penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu menyampaikan informasi tentang apa saja. Tentang tahapan pemilu, daftar pemilih tetap. Kalau itu yang tidak disampaikan, jadi ada yang sengketa. Ada. Benar. Pernah ada kejadian sengketa informasi.
pada pemilu 2019 itu ada. Oh, udah lama ya. Tapi udah selesai sekarang? Ya udah diselesaikan, karena sengketa udah diputuskan. Itu pada pemilu 2019. Lalu untuk menurut pengamatan di inilah di KI NTB hari ini, kira-kira dengan mungkin ada masih di beberapa wilayah atau daerah atau kabupaten kota yang seperti temuan itu yang masih kurang informatif begitu. Kira-kira apa sih yang menjadi faktor utama? Apakah karena memang mereka tidak paham dengan undang-undang atau tidak bisa melakukan hal tersebut, atau mungkin karena nakal begitu? Nah, ini sangat penting ini menurut saya, Bang. Nah, ini yang menjadi dalam prinsip keterbukaan informasi itu dia. Ya, ini menjadi bukan prinsip ya. Hampir semua pejabat kalau pegang prinsip itu ada yang disebut dengan komitmen ya. Komitmen penyelenggara negara, baik bupati, wali kota, gubernur, kepala OPD, kepala desa, kepala rektor, semua ya. Kalau dia punya komitmen pentingnya keterbukaan informasi itu amanat undang-undang. Nah, kalau dia punya komitmen pasti dia bersungguh-sungguh untuk satu, menyampaikan informasi apa saja yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Betul. Melalui apa? Dia kalau dia bupati, dia menunjuk seseorang atau pejabat pengelola informasi daerah namanya. Betul. PPID, OPD. Kalau di kabupaten PPID kabupaten. Nah, itu melalui intervensinya, komitmen ini, wujud komitmen ini. Kalau dia punya komitmen itu, dia pasti mengeluarkan surat. Berarti atau perintah. Kesadaran dari sendirinya lah. Ya, sebagai penyelenggara negara harus punya kesadaran, komitmen. Betul. Nah, yang bupati yang tidak punya PPID itu yang tidak informatif, kurang informatif itu. Jadi tidak ada komitmennya. Bukan itu saja di amanat. Kalau di Perki kita tahun 2000 itu ada yang disebut dengan kolaboratif. Ya, kolaborasi namanya. Udah kolaborasi, ada lagi inovasi. Betul. Nah, makanya yang daerah-daerah kabupaten kota yang informatif itu dia udah komitmen, keberpihakannya ada, komitmennya ada, ada inovasinya, ada kolaborasinya. Nah, kolaborasi ini kan dia dia tidak menutup ruang bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Benar sekali. Ya, dia diajak, ayo buat kegiatan apa. Ini saya ini penyelenggara, boleh diakses oleh kalian, boleh diawasi oleh kalian. Ya, dibuatkanlah ruang publik gitu. Betul. Nah, yang bupati-bupati yang tidak informatif ya, atau yang kurang informatif itu faktornya yang tidak punya komitmen, tidak punya inovasi. Apakah nggak ada penekanan dari KI NTB ini, Bang, terkait dengan hal itu? Apa ada hak atau kewenangan nggak? Misalkan dari Komisi Informasi NTB ini? Kan kita ini sama-sama penyelenggara negara ya, di amanat undang-undang. Kalau dia bupati kan ada peraturan tentang penyelenggaraan negara, undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, itu ada semua. Nah, kalau dia pegang undang-undangnya aja, kalau dia punya komitmen, pasti dia jalankan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. Nah, kita ini menjalankan undang-undang, punya tupoksi. Tugas KI itu kan menyelesaikan sengketa informasi, mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi, lalu yang selanjutnya itu menyampaikan kepada publik tentang benar enggak negara ini sudah terbuka. Nah, itu ada namanya MONEF, monitoring evaluasi tentang keterbukaan informasi. Nah, itu yang jadi tidak ada lembaga ini kayak pengadilan aja kan hanya punya eksekusi dia kan. Keputusannya menekan seseorang kan. Atas sesuatu yang dia lakukan atau dia bersalah, diputuskan di pengadilan ya pasal yang ada. Kalau kita ini punya pasal, penyelesaian sengketanya di pasal gitu kan. Jadi tidak ada
eksekusinya gitu loh. Kalau di pengadilan kalau orang korupsi ya dieksekusi penjara sekian. Nah kita punya tapi dia tidak berunsur pidana, jadi denda namanya. Kalau pejabat yang diputuskan oleh kita karena tidak menyampaikan informasi setelah diputuskan, dia kena denda selama 14 hari tidak memberikan informasi, dia denda. Nah, kalau dia pihak pemohon atas informasi yang dia mohon oleh termohon tidak memberikan dokumen yang diputuskan oleh KI dalam sengketa informasi, dia bisa PT UN kan? Nah, kena dia dengan pasal yang sama, umpamanya dia wajib memberikan. Kalau dia tidak berikan, kena denda. Nah, kalau dia sampai dia tidak ini, pidana. Nggak ada unsur anunya diatur lah. Gitu. Ya, mungkin yang terakhir nih Bang, terkait dengan peran kami ya sebagai mahasiswa maupun pemuda yang hari ini tentu sebagai warga negara yang tentu wajib juga mengetahui informasi dari baik yang dari pemerintahan maupun non pemerintahan. Nah, kira-kira apa yang harus kami lakukan nih Bang, biar anak muda ini tahu, biar nggak ada kekhawatiran lagi untuk meminta informasi itu, atau mendorong lembaga tertentu itu untuk terbuka seutuhnya begitu? Ya saatnya sekarang ini kan sudah era terbuka ya. Hampir semua warga negara berhak untuk menyampaikan apa saja yang dia inginkan. Ya kan? Di media sosial, mau ngomong di media online cetak, semua warga negara boleh sekarang. Nah, kalau anak muda kalau melihat sesuatu yang tidak baik terhadap penyelenggaraan negara ini, termasuk di dalamnya dia menutupi tentang apa yang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, bahwa seluruh warga negara atau pejabat pengelola negara ini menyampaikan informasi kepada publik, lalu kemudian tidak sampaikan, lalu kalian minta apa yang dia sampaikan dia tidak kasih, ya kalian sengketakan. Jadi tidak ada yang menghalangin warga negara ini, Adinda. Mau mahasiswa, mau pemuda, mau orang desa, mau orang kota, sekarang ini semua bisa. Ruang itu, keran itu udah dibuka. Nah, persoalannya kan mahasiswa menggunakan hak itu, hak kewarganegaraannya untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya itu untuk kepentingan kemaslahatan atau kepentingan orang bersama. Nah, yang tidak baik ini kan untuk kepentingan menjatuhkan orang lain, atau untuk kepentingan ini mendapatkan sesuatu yang untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau untuk kemaslahatan, untuk kepentingan masyarakat, contoh lah, di desa A, si kepala desa B ada anggaran 1 miliar, dia tidak transparan, dia tidak umumkan kepada masyarakat. Nih, aku punya uang ini, ternyata ada indikasi. Sekarang kan ada lembaga peradilan yang masing-masing. Kalau dia indikasinya korupsi, dilaporkan di pengadilan atau kepolisian. Kalau dia tidak umumkan kepada publik di desa, lapor ke KI. Atas informasi yang kalian ingin mintakan dia tidak kasih, sengketa informasi. Itu aja kan. Ya memang yang terjadi di lapangan hari ini Bang sangat banyak ya, bahkan mungkin karena masyarakat yang tidak perhatian mungkin ya terhadap informasi publik itu, saya lihat banyak sekali memang desa itu yang tidak menjalankan undang-undang komisi keterbukaan informasi itu sendiri seperti Pelang tadi. Nah, memang saya pikir mungkin nanti KI NTB secara umum ya untuk kemudian memberikan juga dorongan terhadap desa-desa ini. Betul Bang. Ya nanti kita kerjasama dengan perguruan tinggi atau badan eksekutif mahasiswa atau organisasi kepemudaan untuk ya turunlah ke masyarakat di desa, sosialisasi. Nah, ini yang penting. Nah, walaupun kita bekerja sama, tapi kalau tidak ada komitmen, keinginan untuk mau baik dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, untuk pentingnya terbuka ini,
Kalau tidak ada komitmen, semangat kebersamaan, Betul, kan nggak bisa juga. Betul. Nah, KAI ini kan hanya bisa mengajak, mendorong, mendampingin, Betul. mengumumkan hasil Benar. yang kami lakukan terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga negara ini dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi. Betul. Dengan cara kami monef menganugerahkan. Betul. Nah, mengajak lembaga perguruan tinggi ini baik negeri dan swasta ini sebagai sebuah pembelajaran penting. Betul. Bukan saja di badan publik yang notabene-nya OPD atau kementerian, tetapi lembaga perguruan tinggi juga menjadi contoh ya. Betul. Contoh atau etalase bahwa di perguruan tinggi juga ikut terbuka. Ya, mulai apa yang dia terbuka tentang pembiayaan SPP sekian, peruntukannya sekian disampaikan kepada publik. Lalu kemudian aktivitas kampus ini apa saja disampaikan. Kan kami menggunakan uang dari sumber-sumbernya dari kalian ini, kegiatan kami ini. Kan enak itu kalau orang terbuka itu. Nggak ada orang ribut, kan? Nggak ada orang bersangka-sangka. Iya, minta, ini. Kalian minta ini kami gunakan. Nah, itu yang kita dorong. Komisi Informasi mendorong itu agar penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi dan ditambah lagi dengan perguruan tinggi maupun partai politik dan ormas. Dan penyelenggara negara ini masyarakat senang gitu loh. Bahagia. Benar sekali. Bangga punya perguruan tinggi yang aktivitasnya baik mahasiswa maupun akademis aktivitas akademik ditahu oleh publik tentang aktivitasnya. Nah, kan dan masyarakat juga gampang mengakses informasi. Benar sekali. Nah, itu yang tidak disadari. Pentingnya keterbukaan. Benar sekali. Nah, kalau orang terbuka itu nyaman. Nggak akan ada yang dia mau pikirkan. Satu contoh ya dia. Ini jadi pembelajaran bagi desa-desa lain atau bukan saja desa. Contoh penyelenggara negara lah. Ada desa namanya Desa Kumbang namanya di Lombok Timur itu. Dia salah satu desa yang mendapatkan penganugerahan keterbukaan desa benderang informasi. Itu program dari KAI juga? Pembinaan dilakukan oleh KAI dan dia mendapat peringkat 3 kalau tidak salah itu 3 apa 5 ya. Jadi dilombakan seluruh desa di Indonesia ini. Se-Indonesia? Se-Indonesia dan desa di Lombok Timur, Desa Kumbang itu salah satu nominator. Tahu yang dilakukan oleh kepala desanya itu, Dek? Nah, itu yang desanya itu adik bisa pergi lihat di sana, Desa Kumbang itu di Lombok Timur di Mas Bage ke timur, timur apa utara lupa saya. Jadi kepala desanya itu nyaman, ndak ada dia risau. Bagaimana? Di websitenya dipampang jelas. Betul. Di radio dia umumkan. Nah, lalu kemudian desanya ruang room office-nya itu pengelolanya ada 5 orang. 5 orang ini ada komputernya. Masyarakat mau minta apa langsung dilayani. Betul. Kayak kantor pemerintahan provinsi. Kamu pergi lihat sana. Betul. Saking dia bilang apa? Saya enak, Pak. Masyarakat saya mau minta tentang bantuan apa? Sudah ada. Betul. Disediain. Tinggal dia bukan dihubungin ke kantor desa, ketemu stafnya, dibukain. Apa mau aku, Pak? Udah ada. Lalu kemudian tidak puas dengan itu, ada pengumuman setiap saat lewat radionya. Ada radio? Ada radionya. Luar biasa itu. Dan seluruh APBD dia itu dibuka melalui radionya, melalui webnya, melalui media sosial. Betul. Dia tendornya dia jadi kepala desa. Iyalah. Karena sudah aman. Nggak ada masyarakat yang
nuntut apa kepala desanya ambil uang Iya, ini. memang ini faktor utama memang Bang, keterbukaan informasi ini, transparansi publik ini memang sangat lemah memang kalau saya katakan di bawah ya. Ya, di beberapa desa ini saya lihat, nah makanya banyak kepala desa ini ditangkap. Betul, banyak sekali. Karena dilaporkan. Kebanyakan kepala desa setelah selesai menjabat di penjara pulang. Karena dia padahal dia udah jelas itu. Betul. Di APBD situ, di anggaran bantuan desa itu, anggaran pembinaan desa itu kan ada peruntukannya jelas. Anggaran untuk bantuan sosial sekian, infrastruktur sekian, belanja rutinnya sekian. Ya. Ya kan? Betul. Tinggal mereka susun bareng-bareng di Musrendes namanya. Kebutuhan apa? Betul, betul. Aspirasi masyarakat mau bangun. Kalau itu disampaikan, mana celah dia? Masyarakat tahu. Ngapain dia pusing-pusing? Ngapain dia takut-takut? Tendo aja dia di rumah senang dia. Jalan itu pemerintah. Nah, yang dia takut, yang kepala desa yang kebanyakan ini, dia banyak mikir. Mikir uang sekian banyak ini. Gimana caranya kita bisa? Bener. Kalau dibagi bagus, ya bagus. Nama saya baik. Kalau salah saya bagi banyak. Nah, karena dia tidak tidak transparan, tidak dipublikasikan kepentingan masyarakatnya. Oke. Kalau ke masyarakat ada aja dua perbedaan masyarakat. Masyarakat kepingin dibangun ini. Masyarakat B A bangun ini, masyarakat B dibangun ini. Nah, kalau disampaikan sama-sama, ya kan, keinginan masyarakat. Tapi ini kan banyak yang tidak disampaikan. Negosiasi. Ya. Ini bangun ini komitmennya. Nah, itu yang banyak lapor masyarakat. Benar. Nah, itu yang harus dihindari lah itu. Agar mau menjalankan pemerintahan yang tenang, bersih, duduk nyaman, ya udah terbuka. Itu aja. Siap. Ya, cukup banyak ya. Terima kasih Bang atas semua ilmu yang sudah disampaikan kepada semua viewers dan juga masyarakat pada umumnya ya. Dan mungkin yang terakhir lah Bang, simpel saja untuk menyampaikan bagaimana pentingnya keterbukaan informasi publik itu terhadap lembaga maupun pemerintah begitu kan. Ya, kalau saya ada istilah saya itu namanya yang lagi saya kampanyekan ya. Namanya asik. Asik. Terbuka itu asik. Iya. Terbuka itu asik. Terbuka itu asik. Ya. Kenapa? Kalau udah asik itu kan nyaman kita ya. Betul. Ya, seneng, santai. Ya. Asik itu apa? Akuntabel. A-nya akuntabel. S-nya simple. Simple. Ya. Nggak ribet. Betul. Simple. Ya, ngelolanya memang simple. Ya. Ada pejabatnya, ada komputernya, ada tempatnya. Betul. Ya kan? Ya. Masyarakat datang, tinggal dia mau minta informasi, disediakan. Betul. Simple itu dia. Ya. Terus lalu kemudian asik itu I-nya. I-nya inovasi. Inovasi. Betul. Harus kita berinovasi deh. Inovasi ini adalah salah satu kalau ini namanya prestise ya. Atau legacy gitu ya. Betul. Ya, saya atau adik atau siapa penyelenggara negara ini kalau dia punya inovasi itu kan namanya legacy. Ya. Dia pernah berprestasi atas inovasinya ini. Betul. Di keterbukaan inovasi ini juga harus punya inovasi. Betul sekali. Cara-cara dia menyampaikan informasi kepada masyarakat, inovasinya apa? Ya. Itu. Nah, terakhir itu kolaboratif. Kolaboratif, asik ya. Asik itu kolaboratif. Asik. Ya. Jadi terbuka itu asik. Ya, benar. Ya, ayo mahasiswa, seluruh lembaga penyelenggara negara, baik pejabat negara maupun non pemerintahan, betul, perguruan tinggi, ormas, OKP, badan eksekutif menjadi bagian yang mensosialisasikan pentingnya terbuka itu asik. Betul. Agar apa? Ya, masyarakat sejahtera dan terpenuhi hak-haknya. Betul sekali. Dan pemerintah juga menyampaikan
kewajibannya sebagai penyelenggara negara atas amanat yang amanat Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang masing-masing penyelenggara negara. Betul sekali. Kurang lebihnya itu saja Adinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Abang selaku Ketua KI NTB yang sudah berbagi ilmu, berbagi informasi terkait dengan pentingnya keterbukaan informasi publik baik kepada lembaga pemerintah maupun masyarakat, ya. Untuk kedepannya kita bareng-bareng mengkawal dan sosialisasi terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.